Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Petrinaldi Susanto, NIM 270241361. Eh, dari kelas TSDA, eh, mata kuliah Karakter Building Agama. Adapun paparan ini adalah untuk final exam atau tugas ujian. Adapun judul yang kami ambil dari grup satu sesuai dengan pembagian yaitu menggali peran etika religius dalam kerjasama tim di dunia kerja modern yang meningkatkan produktivitas sehingga tercapainya target perusahaan terkait SDGs nomor 17 yaitu Partnership for the Goals. Oke, adapun latar belakang masalah. Perkembangan dunia kerja modern menuntut setiap organisasi memiliki tim yang solid dan mampu bekerja sama secara efektif. Saya sendiri saat ini bergabung di PT Timah sebagai perusahaan dengan jumlah total karyawan lebih dari 4.000 orang dan latar belakang yang sangat beragam, menyadari bahwa kerjasama tidak bisa hanya dibangun melalui aturan dan struktur formal semata. Untuk itu, PT Timah melalui Human Capital dari Holding Man ID menerapkan nilai-nilai akhlak atau core value yang diturunkan dari Kementerian BUMN sebagai pedoman perilaku bagi seluruh karyawan. Nilai tersebut mengandung unsur etika religius seperti amanah, harmonis, saling menghargai, dan tolong-menolong yang menjadi landasan moral dalam berinteraksi di lingkungan kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Human Capital pada video saya sebelumnya, pada tugas personal pertama, adapun narasumber adalah Saudara Ahmadi, beliau selaku Section Head Penilaian Kinerja di Divisi Human Capital. Beberapa perbincangan adalah penerapan etika religius ini terbukti mampu memperkuat rasa percaya, menciptakan suasana kerja yang kondusif, serta meningkatkan kolaborasi dalam tim. Sehingga demikian, etika religius memainkan peranan penting dalam membangun kerjasama tim di dunia kerja modern. Adapun core values BUMN akhlak terlihat pada kolom sebelah kanan, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana penerapan nilai-nilai akhlak sebagai bentuk etika religius di lingkungan kerja PT Timah itu sendiri. Yang kedua adalah bagaimana peranan etika religius dalam membangun kerjasama tim di PT Timah sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan etika religius terhadap kerjasama tim dan produktivitas di PT Timah. Dari hasil temuan lapangan, berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, penerapan etika religius di PT Timah tidak hanya dituangkan dalam bentuk kebijakan tertulis, namun telah menjadi bagian dari culture atau budaya kerja sehari-hari. PT Timah menggunakan core value akhlak sebagai landasan utama pembentukan budaya organisasi, sehingga seluruh aktivitas kerja diarahkan untuk selaras dengan nilai amanah, harmonis, dan kolaboratif. Di beberapa departemen, nilai-nilai tersebut diperkuat melalui kegiatan rutin seperti apel safety talk, induksi untuk karyawan baru, maupun meeting operasional, di mana sering disampaikan kisah-kisah inspiratif yang memuat pesan moral dan religius. Hal ini bertujuan menumbuhkan kesadaran spiritual dan meningkatkan kedekatan antar anggota tim. Adapun beberapa temuan dari hasil wawancara, yang pertama adalah akhlak menjadi dasar budaya kerja di PT Timah. Yang kedua adalah nilai religius yang disampaikan melalui induksi, safety talk, dan meeting. Kemudian yang ketiga adalah toleransi beribadah di site selama 24 jam. Sebagai contoh konkret yang sudah kami terapkan di Departemen Pengelolaan Primer adalah ibadah sholat Jumat, di mana seluruh kegiatan operasional kita off mulai dari jam setengah 2 sampai jam 1 siang, dari jam setengah 12 sampai jam 1 siang untuk ibadah sholat Jumat bagi yang beragama Muslim. Kemudian off baik yang di harian ataupun yang di aplus untuk yang beragama Nasrani untuk melaksanakan ibadah minggu ke gereja. Yang terakhir atau yang keempat adalah meningkatkan rasa saling menghargai sehingga tercipta kerjasama tim yang kuat dan goalsnya adalah produktivitas yang meningkat. Beberapa solusi yang ditawarkan adalah yang pertama menguatkan program internalisasi akhlak melalui pelatihan berkala dan sharing session antar departemen agar nilai etika religius terus tertanam dan tidak hanya menjadi formalitas. Yang kedua adalah meningkatkan intensitas penyampaian kisah inspirasional pada forum-forum rutin seperti safety talk, talkbook meeting, ataupun morning briefing dengan melibatkan seluruh level tidak hanya atasan saja. Yang ketiga adalah membuat panduan sederhana atau guideline toleransi beribadah di area operasional agar seluruh karyawan memiliki pemahaman yang sama terkait pelaksanaan ibadah di tengah aktivitas produksi.
Yang keempat adalah mengadakan kegiatan lintas agama dan budaya seperti forum diskusi, peringatan hari besar, atau volunteer project guna memperkuat hubungan antar karyawan dari latar belakang yang berbeda-beda. Yang terakhir atau yang kelima adalah monitoring berkala terhadap implementasi etika religius melalui survei kepuasan karyawan atau evaluasi budaya kerja, sehingga perusahaan dapat melihat dampaknya terhadap kerjasama tim dan produktivitas. Eh, Berikutnya adalah refleksi personal. Melalui proyek ini, saya pribadi semakin menyadari bahwa kerjasama tim tidak hanya dibentuk oleh struktur organisasi atau pembagian tugas, tetapi juga oleh nilai-nilai moral dan spiritual yang dianut oleh setiap individu. Selama melakukan wawancara dan observasi di lingkungan PT Timah, saya melihat bahwa etika religius yang diterapkan melalui nilai budaya akhlak mampu menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis, saling menghargai, dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas. Proyek ini juga memberikan pelajaran bahwa keberagaman di tempat kerja bukanlah hambatan, melainkan kekuatan ketika dikelola menggunakan fondasi nilai yang tepat. Saya menjadi lebih memahami pentingnya nilai toleransi, empati, dan penghargaan terhadap sesama sebagai bagian integral dalam membangun kerjasama tim di dunia kerja yang modern. Secara pribadi, pengalaman ini mendorong saya untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam lingkungan kerja saya ke depan dan lebih peka terhadap kebutuhan spiritual dan emosional rekan kerja sebagai bagian dari upaya membangun tim yang solid dan produktif. Sekian eh, paparan untuk final exam mata kuliah karakter building agama yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.